Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua. Pemirsa, keinginan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin menjadi rujukan layanan unggulan penyakit infeksi dan saraf di Kalsel mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syarifuddin. Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh Dr. Izak Zulkarnain mengatakan rencana tersebut sudah cukup lama namun terkendala refusing anggaran COVID-19. Pihaknya sudah membuat master plan untuk melaksanakan pembangunan isolasi penyakit infeksi dan saraf sesuai standar WHO. Penataan atau melakukan Cita-cita manajemen RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin menjadi rujukan layanan unggulan penyakit infeksi dan saraf di Kalimantan Selatan mendapat dukungan dari Wakil Rakyat Kalimantan Selatan. Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan M. Syarifuddin saat melaksanakan kunjungan kerja sinkronisasi rencana kerja ke rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Lebih jauh, Bang Din menjelaskan sinkronisasi DPRD Kalsel bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kalsel ini sangatlah penting dilakukan. Hal ini guna mengetahui secara langsung rencana program tahun 2021 dan program yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Ansari Saleh pada tahun 2020. Ya saya kan berharap kayak di Udin sudah ingin mengajukan terkait jantung terpadu. Nah di sini ingin infeksi dan saraf. Dan jadi masing-masing rumah sakit itu ada pangsa pasarnya, ya ada unggulannya. Nah ini saya apresiasi dan ini mungkin akan menjadi tugas kita juga ke depan agar ini bisa terwujud. Karena ini adalah termasuk dalam visi misi Rumah Sakit Ansari Saleh. Terkait review sendiri, rencana review untuk dukungan Bang Dir kira-kira seperti apa? Saya tadi sudah menyampaikan ke Pak Direktur juga bahwa ini harus kita laksanakan. Kalau bisa ya di tahun ini, reviewnya tahun ini, tahun depan kita sudah berjuang untuk mencarikan jalan agar hasil review itu bisa dibangun. Sementara itu, Direktur RSUD Dr. H. Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin, Dr. Izak Zulkarnain memaparkan capaian kinerja tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2021. Salah satunya ingin RSUD ini dapat menjadi rujukan layanan unggulan untuk penyakit infeksi dan saraf. Diakuinya rencana sudah cukup lama ini atau 5 tahun silam masih terkendala oleh refocusing anggaran COVID-19 di tahun 2020. Lebih dari itu, pihaknya juga sudah membuat master plan untuk melaksanakan pembangunan isolasi penyakit infeksi dan saraf sesuai standar WHO. Rumah Sakit Ansari Saleh mempunyai unggulan sebetulnya untuk rumah sakit infeksi. Kenapa kita mempunyai unggulan itu? Karena memang pertama lahannya masih luas. Yang kedua jumlah kerapatan penduduk ya dengan rumah sakit masih cukup longgar gitu. Jadi kita layak untuk menjadi infeksi dan harapannya tidak bisa menular kepada penduduk sekitar. Sehingga dalam hal ini untuk menangani COVID kita mengharapkan mempunyai ruang isolasi yang betul-betul paripurna sesuai dengan standar WHO. Muhail, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, informasi dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan yang melaunching pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP dengan menggunakan dana DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana BOKB. Dan dana BOKB ini akan diserahkan langsung ke kabupaten kota dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah yang mana tahap pertama dalam uji coba kali ini dilaksanakan di 2 kota yaitu Banjarbaru dan Banjarmasin. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalsel melaunching pelayanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di kantor pelayanan KB Kecamatan Banjarmasin Barat belum lama tadi. Kegiatan ini juga terbilang istimewa karena turut dihadiri Inspektur Utama BKKBN Pusat Ari Dwi Koratono yang juga sekaligus membuka kegiatan tersebut. Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Ramlan mengatakan, dana bantuan BOKB adalah DAK non-fisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah
dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Dana BOKB akan diserahkan langsung ke kabupaten kota dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah. Pada hari ini kita saksikan bersama launching dimulainya pelayanan KB dengan menggunakan dana BOKB yang selama ini sudah lama sekali dipegang oleh provinsi dan saat ini tahun ini akan diserahkan ke daerah kabupaten kota. Tahap pertama dalam uji coba ini dilaksanakan di 2 kota, yaitu Banjarbaru dan Banjarmasin. Di kota Banjarbaru, tepatnya di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, yang telah dilaksanakan pada 2 Februari lalu, jumlah akseptor implan sebanyak 43 orang, KB suntik 20 orang, pil 53 orang, dan kondom 5 orang. Sedangkan di Banjarmasin, di Kecamatan Banjarmasin Barat, pelayanan implan sebanyak 30 orang. Inspektur Utama BKKBN Pusat Ari Dwi Koratono mengatakan, melalui strategi ini dapat menurunkan tingkat kelahiran dan meningkatkan pelayanan. Terlebih bekerja sama langsung dengan Dinas KB di kabupaten kota, diharapkan pelayanan MKJP dengan dana BOKB bisa lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat. Ya, nanti punya anaknya nunggu kalau siap lah secara kesehatan reproduksi sudah siap. Ini tadi dari ibu-ibu ini yang barangkali lebih. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Satgas Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir Kota Banjarmasin kembali melakukan pembongkaran dan pengerukan di kawasan Ahmad Yani kilometer 6. Ini pasca berakhirnya batas akhir surat edaran wali kota, berbeda dengan kawasan veteran. Tim masih melakukan sosialisasi, kemudian juga Ketua Tim Satgas Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir Kota Banjarmasin Doyo juga menambahkan, saat ini baru sekitar puluhan titik yang sudah dibongkar dari total 181 titik yang sudah didata. Alat berat ekskavator ini terlihat membongkar bagian pinggir sungai di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 6 beberapa waktu lalu. Pembongkaran dilakukan Satgas Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir ini merupakan tindak lanjut menyusul adanya batas waktu surat edaran Wali Kota Banjarmasin. Selain menggunakan alat berat ekskavator, sejumlah petugas dari Satpol PP Kota Banjarmasin juga terlihat mengawasi kegiatan pembongkaran tersebut. Berbeda dengan di kawasan veteran, meski batas waktu sudah habis, namun pihak Satgas hanya melakukan sosialisasi terhadap warga yang berada di kawasan Jalan Veteran yang terkena pembongkaran. Satgas masih memberikan waktu kepada sejumlah warga untuk melakukan pembongkaran sendiri. Ketua Tim Satgas Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir Kota Banjarmasin, Doyo Pujadi menyatakan, di Jalan Ayani pembongkaran 2 jembatan veteran sosialisasi. Kilometer 6 Pemko dapat melakukan upaya jika sudah siap, jadi ada semacam saling menunggu saja melakukan sosialisasi. Komunikasi dengan pemilik, sebagai contoh, kita komunikasi dengan pemilik toko, ruko, kita komunikasi dengan kepala dinas Nakertrans. Nah, kemudian nanti juga kita komunikasi dengan beberapa toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang ada di sebelah Ayani yang jembatannya di tali tanah merah. Secara kajian ilmiah itu memang di bawah ketentuan sehingga menghambat aliran atau run-off dari air, sehingga pada saat pasang maupun banjir akan menghalangi. Nah, itu justifikasi itu akan kami tempuh dan mereka intinya menerima, tinggal sama, kasusnya sama. Kapan Pemko punya desain dan beri waktu kami untuk melakukan pembenahan itu. Intinya mereka mendukung. Doyo menambahkan, sepanjang kawasan veteran ini memang rencananya akan dilakukan pembongkaran. Saat ini baru sekitar puluhan titik yang sudah dibongkar. Satgas Normalisasi Sungai dan Penanggulangan Banjir dari total 181 titik yang sudah didata. Rizna, Banjar TV.
Ya pemirsa, keluhan drainase rusak dengan lubang menganga di dekat lampu merah di perempatan Jalan Sultan Adam, Sungai Andai dinilai sangat membahayakan pengendara dan warga sekitar. Juga harapannya ke depan Pemko Kota Banjarmasin diminta segera memperbaiki tutup lubang drainase tersebut. Khawatirnya jika dibiarkan berlarut-larut maka akan membahayakan warga sekitar. Beginilah suasana drainase dekat lampu merah di perempatan Jalan Sultan Adam Sungai Andai, Banjarmasin Utara terlihat berlobang dan tidak diberikan tanda penghalang. Hal itu membuat warga mengeluhkan kondisi tersebut. Pasalnya tak jarang pengguna jalan hampir celaka akibat lobang yang menganga. Tidak hanya di situ, di lain tempat, yakni seberang SPBU, di sisi kiri kanan drainase juga mengalami kerusakan. Jebolnya tutup drainase sudah hampir 1 bulan lebih. Sampai saat ini lubang drainase tersebut tidak diberikan penghalang atau tiang sebagai penanda agar pengendara bisa mengetahui adanya lubang di badan jalan. Selain lubang juga ada besi panjang yang melengkung ke atasnya. Yadi, salah satu warga, menyebut lubang drainase itu sangat membahayakan pengendara. Pemerintah Kota Banjarmasin diminta segera memperbaiki tutup lubang drainase tersebut, khawatir jika dibiarkan berlarut-larut. Penanggapan ini kan apa dicoba supaya bang kalau diberitakan ini diberitakan kan pokoknya itu lewat orang kalau 1 bulanan lah habis kita 1 bulan itu habis itu terendam air banget punya air apa ibarat itu kapur bilang tuh kalau bisa diperbaiki sampai belum terjadi supaya yang ada kita ini makan tuh nah. Risna, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan membuat hiasan untuk memeriahkan suasana Haul Akbar Abah Guru Sekumpul. Informasinya hadir usai pariwara berikut ini.